Miss Mary Riana itu adalah seorang pengusaha sukses. Dia pengarang buku terlaris dan motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan di Asia. Wow. Dan kemudian Mary Riana juga berhasil telah mendapatkan pendapatan $1 juta pertamanya di usia 26 tahun. Di sini ada yang 26 tahun? Belum ya? Nanti 26 tahun kita akan seperti Miss Mary Riana. Amin. Kemudian bukunya A Gift from a Friend terbit tahun 2007 di Indonesia dan telah terjual puluhan ribu kopi sejak saat itu. Dan saat ini buku itu pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian buku terbarunya yaitu Mimpi $1 Juta, itu yang paling eksis ya, adalah buku terlaris di tahun 2011 dan sudah terjual lebih dari 80 eksemplar. Dan untuk mengenal Mary lebih jauh, Anda bisa mengunjungi websitenya. Catat ya, www.maryriana.com. Dan juga melalui Facebook dan Twitter, beliau juga bisa di-add di Mary Riana. Dan video dari Miss Mary Riana, dan kita sambut dengan Miss Mary Riana. Selamat pagi Surabaya. Apa kabar? Apa kabar? Biasa, senang sekali karena pada hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Anda semua, langsung dari Singapura ke Surabaya untuk bertemu dengan teman-teman semua. Dan ingin juga saya menyapa teman-teman follower-follower saya di Twitter. Mana ya suaranya? Oke, senang sekali. Saya selalu penasaran apa yang membuat Anda semua datang ke tempat ini pada hari ini, apalagi hari ini hari Sabtu pagi ya. Kalau benar jawabannya saya ingin Anda teriak saya, gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya, siapa dari Anda yang datang ke sini karena ingin belajar lebih banyak lagi? Oke. Nah sekarang siapa dari Anda yang datang ke sini karena ingin bisa lebih sukses lagi? Nah sekarang siapa dari Anda yang datang ke sini cuma karena pengen ketemu dengan saya? Iya, lagi tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk semua supportnya. Dan saya senang sekali bisa hadir di sini sekali lagi di Surabaya untuk bertemu dengan Anda semua. Nah biasanya ada 3 tipe orang yang selalu datang ke seminar. Ada berapa tipe orang? 3, oke. Nah, ada yang bisa nebak apa 3 tipe orang ini? Bukan ya, bukan pria, wanita, dan waria, bukan ya. Yang ketiga tipe orang. Yang pertama itu adalah yang saya bilang sebagai pelajar teladan atau super student. Ayo semuanya bilang pelajar teladan. Oke. Nah pelajar teladan ini adalah tipe-tipe orang yang wow, kalau datang ke sebuah seminar, datang ke sebuah training, mereka benar-benar siap untuk memberikan segalanya. Dan ciri-cirinya mudah sekali. Biasanya pelajar teladan itu selalu datangnya nggak cuma on time, tapi bahkan datang lebih awal. Jadi kalau acaranya mulainya jam 8:30, datangnya jam 8:30. Ada di sini yang datang dari 8:30? Wah, ada yang datang dari jam 8 pagi? Wow, luar biasa. Dari jam 6:30? Ya, beberapa ya. Nah, pelajar teladan juga orang-orang yang biasanya wow, udah gitu semangat, langsung sini biasanya duduknya paling depan gitu ya. Siap dengan catatannya dan siap menerima semua ilmunya. Nah, itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua ini saya sebut sebagai turis. Semuanya bilang turis. Nah, kira-kira ciri-ciri turis itu apa ya? Ciri-ciri turis biasanya cuma datang untuk lihat-lihat aja ya, datang untuk lihat-lihat aja, mungkin diajak temennya, mungkin pengen lihat just look and see, look see ya, cuma lihat-lihat apa sih seminar ini, apa sih, siapa sih Mary Riana. Nah bedanya sama pelajar teladan itu memberikan sepenuhnya. Jadi kalau disuruh respon, disuruh partisipasi, dia akan benar-benar memberikan 100%. Sedangkan kalau yang turis biasanya lihat-lihat dulu, kalau kiri kanan partisipasi ya udah saya partisipasi. Nah itu bedanya ya. Nah yang ketiga lebih parah lagi, ini yang saya sebut sebagai narapidana. Semua bilang narapidana. Ya, kira-kira apa ya perasaannya narapidana berada dalam penjara? Rasanya tersiksa dan rasanya wah pengen cepet-cepet keluar, terpaksa banget ada di lingkungan seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak ya yang datang ke sini karena terpaksa? Dipaksa mungkin sama pacar, sama mama?
Enggak ya, saya yakin semuanya di sini sangat antusias. Bayangkan hari Sabtu pagi udah semangat langsung datang ke sini karena semuanya ingin benar-benar belajar ya, dan ingin benar-benar mendapatkan yang terbaik. Setuju? Setuju. Oke. Nah, untuk mendapatkan yang terbaik, ciri-ciri atau khas dari seorang pelajar teladan ini, oke, itu ada resepnya dan saya ingin bagikan. Oke, mudah sekali. Oke. Nah, apa itu resepnya? Yang pertama itu kalian semua harus responsif. Oke, ayo semua bilang responsif. Berarti artinya Anda harus berpartisipasi dengan saya. Semakin sering Anda berpartisipasi, semakin banyak juga yang Anda akan dapatkan. Karena saya selalu percaya berapa banyak yang Anda ingin dapatkan pada hari ini tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa berikan. Nah, jadi harus merespon. Urusan benar atau salah itu urusan belakangan. Yang penting kalau saya tanya, kalau Anda nggak yakin jawabannya, langsung aja teriakin jawabannya. Bisa? Bisa saya tes? Boleh ya saya tes ya? Oke. Hari ini hari apa? Sabtu. Jaket yang saya pakai warna apa? Kota paling indah di seluruh Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia, kota apa? Surabaya. Tepuk tangan dong buat Anda semua. Ya. Hebat. Oke. Responsif. Nah, hal kedua, oke, ini jadi resep jadi seorang pelajar teladan ya. Itu harus selalu semangat. Oke? Semuanya bilang semangat. Semangat ya. Nah, kira-kira teman-teman semua di sini bersemangat gak ya? Pasti ya, kasih semangat. Oke? Nah, mudah sekali biasanya di semua seminar saya nggak akan mulai kalau belum ada energi yang positif yang menggebu-gebu semangat yang ada di dalam ruangan ini. Nah, caranya mudah sekali. Di semua seminar saya selalu biasa ada yang namanya yell. Dan yellnya mudah sekali. Yang mudah sekali. Simple dan singkat. Saya akan selalu teriak Indonesia. Nah, kalau saya teriak Indonesia, kira-kira jawabannya apa? Wow, pasti bisa, luar biasa ya. Walaupun merah putih belum ya, merdekanya masih 17 Agustus sebentar, oke? Jadi kalau saya teriak Indonesia, jawabannya pasti bisa. Tangannya harus dikepalkan ke atas, ke udara, oke? Jangan ke samping, jangan ke belakang juga, oke? Bisa ya, mudah. Ini bisa membangunkan semangat kita karena energi itu mudah sekali untuk ditularkan. Nah, jadi hari ini, kesempatan pagi ini saya ingin menularkan semua energi positif yang ada di ruangan ini supaya kita bisa lebih semangat lagi. Oke? Mudah? Udah. Kalau mudah, sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk bangkit berdiri sejenak. Oke, dan kita tularkan semua energi positif yang ada di ruangan ini supaya kita bisa lebih semangat lagi. Dan hari ini menjadi hari yang lebih baik lagi. Oke? Siap semuanya? Siap ya. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Tangan yang meriah buat Anda semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, yang terakhir, resep untuk menjadi seorang super student atau pelajar yang teladan ya, yaitu kerjakan PR-mu. Oke, kerjakan PR-nya. Seorang pelajar teladan adalah seorang pelajar yang nggak cuma menyerap aja, tapi mereka pun juga melakukan, yang mengambil tindakan. Nah, sekarang PR untuk Anda semua di sini untuk benar-benar mendapatkan yang terbaik, bukan hanya untuk menyimak, mendengarkan dan mencatat, tapi begitu keluar dari ruangan ini, Anda harus praktekkan. Harus praktekkan. Saya selalu bilang di semua seminar saya, dan saya selalu menantang Anda semua untuk stop taking notes and start taking action. Karena nggak ada gunanya Anda nyatet, tumpukannya sampai banyak, sampai rapi, selengkap-lengkapnya, tapi kalau nggak ada yang dipraktekkan, ya. Jadi ini PR yang paling penting buat Anda semua. Nah, sekarang bisa nggak semuanya janji sama saya begitu keluar dari ruangan ini, kerjakan PR-nya, langsung dipraktekkan. Bisa? Bisa ya, luar biasa. Oke? Nah, ini ada 3 hal. Topik hari ini itu adalah tentang the power of dream. Dan the power of dream atau kekuatan sebuah mimpi itu adalah sesuatu topik yang benar-benar sangat dekat di hati saya. Karena kalau saya bisa bilang kepada Anda semua, satu rahasia kenapa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini, itu karena kekuatan sebuah mimpi. Because I dare to dream big. Berasal dari sebuah mimpi. Lebih tepatnya ketika saya ulang tahun ke-20, pada saat itu saya masih kuliah, ketika saya ulang tahun ke-20 saya punya satu mimpi. Dan mimpi saya pada saat itu adalah pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30.
Jadi saya kasih waktu berapa tahun? 10. Sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa sukses. Saya harus sudah bisa bayar utang-utang keluarga saya. Saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Selagi saya masih bisa, selagi orang tua saya masih ada. Itu mimpi saya, itu mimpi $1 juta saya pada saat itu. Tadi saya bilang itu terjadi ketika saya ulang tahun ke-20. Pada saat itu saya masih kuliah, dan saya masih kuliah di Singapura, tingkat 2. Saya yakin beberapa dari Anda pun mungkin punya mimpi. Dan saya ingat banget pada saat itu, ketika saya punya mimpi itu, terus terang saya nggak tahu harus gimana. Terus terang saya juga nggak tahu gimana ya cara mewujudkannya, bagaimana apa yang harus saya lakukan. Tapi sejalan dengan waktu, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan di keseharian saya. Saya masih ingat sekali, beberapa bulan setelah saya punya mimpi besar itu, tiba-tiba suatu hari saya buka surat kabar di Singapura, lagi kuliah, saya tiba-tiba baca-baca koran, tiba-tiba saya ada baca satu artikel yang sangat mengejutkan saya. Dan artikel itu adalah sebagai berikut. Artikel ini adalah sebagai berikut. He made his million at the age of 26. Siapakah dia? Namanya adalah Adam Khoo. Dia adalah seorang entrepreneur sukses di Singapura, dan dia juga sukses ketika dia berusia muda. Bahkan ketika pertama kali saya lihat koran ini, wow, kok bisa sih cowok itu mendapatkan pendapatan $1 juta pertamanya di usia 26 tahun. Padahal kalau dilihat-lihat tampangnya kayak biasa-biasa aja, ya, biasa-biasa aja, nggak spesial, nggak ada spesial-spesialnya. Tapi kok bisa? Dan ini benar-benar memberikan inspirasi buat saya. Bayangkan situasi pada saat itu ketika saya punya mimpi, tapi saya nggak tahu gimana harus ngapain. Dan ketika saya bisa melihat, wow, ternyata ada juga orang yang bisa mewujudkan mimpinya di usia muda, itu benar-benar membuat saya terinspirasi. Dan pada saat itu, saking saya semangatnya, saya lalu menceritakan mimpi saya ke beberapa teman saya. Dan saya bilang, wah, lihat deh, gila keren banget nih orang, kok bisa ya sukses di usia muda, umur 26 tahun mendapatkan pendapatan $1 juta. Saya juga pengen seperti dia, dan itulah mimpi saya. Saya ingin seperti dia. Mungkin beberapa dari Anda pernah mengutarakan mimpi Anda kepada teman-teman Anda. Kalau Anda bisa nebak, kira-kira apa ya komentar dari teman-teman saya? Kira-kira apa? Beberapa tentu aja ada yang cuma bilang sepatah, oh bagus, ya good luck. Tapi justru orang-orang yang dekat dengan saya, dia yang lebih memberikan komentar. Dan saya masih ingat banget perkataan dari satu teman saya, dan dia bilang seperti ini, aduh Mer, sebenarnya bukannya saya nggak mau merendahkan mimpinya kamu, tapi kamu harus realistis. Kamu tahu nggak sih kenapa dia bisa sukses dan kenapa kamu mungkin sulit untuk bisa mendapatkan itu? Dan dia kasih 3 alasan. Bayangkan, bukan cuma 1. Ada berapa? 3. Pertama, dia bilang, kalau kamu lihat, Adam Khoo itu seorang pria. Kamu itu seorang wanita, perempuan. Kalau kamu ingin sukses di bisnis, kamu lihat aja tuh bisnis sukses, mayoritas, mungkin 80% lebih itu semuanya didominasi oleh pria. Kenapa? Karena kalau mau bikin bisnis itu harus pakai logika biasanya. Sedangkan kalau wanita biasanya terlalu terbawa perasaan, emosi dan sebagainya. Dan itu alasan pertama dia bilang, nggak gampang kalau kamu seorang wanita pengen bisa sukses dan punya bisnis sendiri. Saya pikir, masa sih kayak gitu? Cuma nggak apa-apa, saya dengerin aja. Hal kedua yang teman saya bilang, udah gitu nggak cuma dia pria kamu wanita. Kedua, kamu tahu nggak sih sebenarnya yang dia pelajarin apa? Adam Khoo itu belajar sekolah bisnis. Orang tuanya bisnis dan dia memang masuk dan kuliah jurusan bisnis. Jadi bagi dia untuk memulai suatu bisnis itu sesuatu yang memang sangat mudah karena memang udah dipelajari dan memang udah dari kecil dia juga melihat orang tua bisnis dan sebagainya. Sedangkan kamu belajar apa ya Mary? Kamu belajar insinyur elektro. Saya kuliah ambil jurusan teknik elektro. Ada tambang-tambangan elektronya? Nggak ada ya. Bilang kamu salah jurusan, kalau kamu masuk kalau kamu bikin bisnis, ya mendingan udah dari dulu kamu ngambil jurusan bisnis. Kamu ngambil teknik elektro.
nggak ada hubungannya dan bakal sulit sekali. Orang yang kalau bisnis aja mau bikin bisnis nggak gampang, apalagi kamu belajar elektro, sama sekali berbeda, sulit sekali untuk kamu memulai sesuatu. Jadi yang kedua ini adalah bisnis, oke? Nah yang ketiga, saya ingat banget dia bilang, selain ini, Hedongku itu kan orang Singapura, terang aja dia bisa sukses di Singapura, kan di negerinya sendiri. Kalau kamu orang Indonesia, jangankan mau sukses di Indonesia aja belum tentu mudah, belum tentu bisa, apalagi kamu mau sukses di negeri orang. Yang kamu sendiri bahasa aja nggak ngerti, suasananya nggak ngerti, regulasinya nggak ngerti, mana mungkin, sulit. Lebih mungkin lagi kalau kamu balik ke Indonesia dan mulai bisnis sana dan akhirnya ya udah menjalankan hidup di sana. Kamu mau mulai bisnis nggak tahu apa-apa di negeri orang, mana mungkin bisa. Ini adalah tiga, yang tiga adalah foreigner ya. Ini adalah tiga alasan terbesar yang teman saya bilang kepada saya. Saya tahu maksudnya, mungkin maksudnya bukan untuk merendahkan saya, tapi maksudnya supaya saya nggak terlalu kecewa dan nggak terlalu berfantasi. Dan itu adalah tiga alasan kenapa saya nggak bisa seperti dia. Tapi saya cuma dengerin aja, dan dalam hati yang paling kecil saya percaya akan kekuatan sebuah mimpi. Dan saya percaya bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Dan hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan pada akhirnya 6 tahun kemudian, lebih tepatnya tanggal 28 Januari tahun 2007, pagi-pagi saya buka koran, dan ternyata di koran itu saya lihat satu artikel lagi. Dan artikelnya adalah sebagai berikut. She's made her first million at the age of 26. Oke, ngomong-ngomong kalau nggak bisa kelihatan itu fotonya saya ya. Thank you. Bagi saya ini sesuatu yang benar-benar sangat amazing. Karena kalau Anda lihat, mungkin orang bisa bilang dejavu, mungkin orang suatu kebetulan, tapi inilah yang saya bilang kekuatan sebuah mimpi. Kalau kita benar-benar yakin akan mimpi kita, bayangkan, bukan hanya itu bisa menjadi kenyataan, tapi Anda bisa lihat dari tahun yang berbeda, selang waktu 6 tahun, 2 surat kabar yang berbeda dengan 2 reporter yang berbeda, tiba-tiba bisa muncul artikel dengan judul yang sangat mirip. Dan inilah saya ingin katakan kepada Anda semua, kekuatan sebuah mimpi. Kekuatan sebuah mimpi. Mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Saya bangga karena saya bisa mendapatkan mimpi saya. Pendapatan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Tapi saya lebih bangga lagi karena saya bisa buktikan kepada semua orang, terutama kepada teman-teman saya yang waktu dulu bilang gak bisa, bahwa ternyata walaupun saya seorang wanita, walaupun saya gak punya background bisnis sama sekali, gak pernah sekolah entrepreneur, gak pernah sekolah marketing bisnis, gak pernah. Dan walaupun saya anak bangsa, anak Indonesia di negeri orang, saya pun bisa mewujudkan mimpi saya. Dan itulah yang saya ingin bagikan kepada Anda semua. Kalau saya saja bisa, saya yakin Anda semua pun yang ada di ruangan ini pasti bisa mewujudkan mimpi Anda semua, apapun itu. Power of the dream. Nah, untuk mewujudkan mimpi, pertama-tama Anda harus tahu dulu apa mimpi Anda, apa mimpi $1 juta Anda. Apakah Anda punya mimpi? Punya mimpi? Punya. Saya harap Anda semua punya. Karena saya percaya bahwa yang membuat kita tua itu bukan berapa banyak tahun yang sudah kita lewati, tapi membuat kita tua adalah berapa banyak hari-hari yang sudah terlewati tanpa impian dan harapan. Dan itulah yang membuat kita tua. Jadi penting bagi kita untuk bisa mempunyai sebuah mimpi. Kalau Anda sudah tahu mimpi Anda, bagus, saya ajukan 2 jempol untuk Anda. Tapi kalau Anda belum, semoga video berikut ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda untuk mulai bermimpi. Apa sih mimpi $1 juta Anda? Bisa saya putar videonya? Bisa, oke? Mimpi $1 juta saya, mimpi $1 juta saya adalah saya ingin mendapat kebebasan finansial. bebas secara finansial, mencapai financial freedom saya. Memiliki kebebasan finansial di usia muda dan membahagiakan keluarga saya. Mimpi saya ingin menjadi seorang developer, author, dan motivator. Hipnoterapis yang ada untuk membantu sama saya. $1 juta saya adalah bisa
menginspirasi orang banyak supaya bangsa ini semakin maju. Membahagiakan orang tua dan keluarga saya setelah Pencapaian lebih baik untuk Indonesia. Thank you very much. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita dan mimpi-mimpinya. Nah, jadi apa mimpi $1 juta Anda? Apa mimpi $1 juta Anda? Kalau Anda sudah tahu, saya kasih waktu 1 menit untuk Anda menuliskan itu. Karena penting bagi Anda untuk benar-benar bisa mentransfer apa yang Anda rasakan ke dalam suatu rumusan. Apa mimpi $1 juta Anda? Kalau Anda punya kertas, punya pulpen, bisa ditulis mimpinya apa? Apa yang Anda ingin dapatkan? Apa yang ingin capai? Sespesifik mungkin, sedetail mungkin, ya. Kalau udah ditulis, mungkin ujungnya bisa ditulis Surabaya 11 Agustus 2012, ya. Oke, saya kasih waktu singkat aja 1 menit untuk Anda tuliskan apa mimpi $1 juta Anda, apa yang Anda ingin dapatkan, apa yang Anda ingin raih. Ingat, mimpi itu nggak pakai logika, tapi pakai hati, pakai perasaan. Kalau Anda lihat mimpi saya, secara logika nggak mungkin banget bisa dicapai, sulit sekali. Tapi ternyata bisa kok. Jadi jangan pakai logika, jangan dihitung-hitung. Karena saya umurnya segini, ya udah mimpinya ini aja. Oh, karena saya belajarnya ini, ya udah mimpinya ini aja. Bahkan lebih parah, wah karena saya modalnya cuma segini, ya udah mimpinya ini aja. Nah, jadi jangan pakai logika, tapi pakai hati, pakai perasaan, pakai intuisi. Apa yang benar-benar sebenarnya memberikan semangat kepada Anda? Apa? Oke, 1 menit saja singkat, tuliskan apa mimpi $1 juta Anda. Oke, apa mimpi $1 juta Anda? Udah semuanya? Sudah? Oke, saya kasih waktu 30 detik lagi ya. 30 detik lagi. Ya, untuk operator yang di belakang mungkin kalau misalnya ada background song, nah kalau ada exercise mungkin untuk mengisi kekosongan bisa dipasang lagu. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah selesai. Sudah semuanya? Sudah tahu mimpinya? Udah ya. Nah kalau gitu sekarang saya ingin mengajak beberapa dari Anda. Oke, karena saya tahu dari tadi sebenarnya ada beberapa dari Anda yang udah bawa bukunya, pengen tanda tangan, pengen foto. Cuma beberapa dari Anda mungkin nggak tahu bahwa tadi sebenarnya dari pagi udah ada sesi fotonya tadi di ruangan tutorial di sana. Dan setelah ini sebenarnya saya harus langsung balik lagi dan harus langsung terbang ke Singapura. Jadi setelah ini nggak ada sesi foto dan tanda tangan. Ya tapi khusus untuk beberapa dari Anda yang bisa berpartisipasi, oke, mudah sekali. Mungkin saya kasih tiga dari anda yang berani maju ke panggung ini dan mendeklarasikan apa mimpi $1 juta. Ntar bisa langsung difoto sama our official photographer yang ada di sini, oke? Jadi 3 dari Anda yang berani mendeklarasikan apa sih mimpi $1 juta Anda. Wow, oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Terima kasih. Kalau bisa ada mic-nya, thank you. Ada 3 beranak 1 jadi 4. Oke. Saya butuh 3. Ada yang mau ngalah? Nggak ada. Ada yang mau menyerah? Nggak ada. Oke, kita kasih kesempatan untuk teman-temannya ya. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin maju ke sini biar bisa difoto. Oke, satu-satu ya. Oke, sebutkan namanya siapa dan apa mimpi $1 juta. Nama saya Widyasa Wijaya, dipanggil Widi. Mimpi $1 juta saya adalah membagikan orang tua saya dengan membawa orang tua saya jalan-jalan ke luar negeri dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Kemudian membangun usaha berbasis IT, dan yang ketiga adalah merilis 1 album lagu. Wow, luar biasa. Bisa nyanyi. Wow, suaranya pasti bagus ya. Album lagu ya, dalam waktu 3 tahun ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Widi. Oke, ya silakan.
sebutkan nama dan apa mimpi sejuta dolarnya. Semangat biar teman-teman semua di sini pada dengar. Ya, nama saya Aileen. Mimpi $1 juta saya adalah menjadi branding designer yang sukses dalam 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Dan saya ingin membahagiakan orang tua saya, untuk memberikan rumah dan mobil untuk orang tua saya. Wow, luar biasa. 3 tahun datang ya. Branding designer. Oke. Wah, ini gaya banget nih. Nama dan apa mimpi $1 juta? Nama saya Febrian Bayu. Mimpi $1 juta saya ingin memiliki properti pada usia 22 tahun. Dan saya ingin membawa orang tua saya pergi ke keliling dunia, memberikannya rumah, memberikannya dia yang terbaik, karena dia udah merawat aku sampai saat ini. Wow, luar biasa. Terima kasih atas mimpinya. Yang terakhir, wah sama-sama merah. Nama dan apa mimpi $1 juta? Nama saya Carolina. Saya berencana untuk meneruskan usaha orang tua dan menjadi seorang pengusaha serta membahagiakan mereka dengan membawa mereka ke jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Wow, luar biasa. Terima kasih. Mungkin bisa sekali foto rame-rame. Ntar kalau nggak ada bukunya, ntar bisa kasih ke panitia. Setelah ini bisa saya tanda tangan. Yuk, oke. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan dong buat teman-teman kita dan mimpi-mimpinya. Tolong, oke. Terima kasih. Nah, penting bagi kita untuk bisa merumuskan apa yang Anda inginkan, menuliskan apa mimpi $1 juta Anda. Nah, nggak semuanya mungkin bisa langsung mendeklarasikan di sini, tapi saya ingin Anda semua berani untuk mendeklarasikan mimpi Anda. Mudah sekali saya akan teriak 1, 2, 3 apa mimpi $1 juta Anda, dan setelah itu aba-aba itu saya ingin Anda meneriakkan dengan sekuat tenaga dengan penuh keyakinan apa mimpinya. Bisa? Bisa ya, harus yakin. Karena orang lain bisa nggak yakin. Tapi kalau Anda yakin, itu bisa mewujudkan mimpi Anda. Bisa? Bisa ya, jadi aba-aba singkat sekali. 1, 2, 3, apa mimpi $1 juta Anda? Apa mimpi $1 juta Anda? Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Terima kasih, luar biasa. Dan kita doakan semoga semua mimpi kita menjadi kenyataan. Amin. Oke. Nah, mimpi itu perlu. Tapi nggak cuma mimpi aja. Saya ingat banget waktu saya nonton salah satu film favorit saya, Eat, Pray, Love. Dan di dalam film Eat, Pray, Love itu ada satu adegan di mana Julia Roberts lagi pergi ke Itali, dan di situ dia cerita ada satu kisah singkat. Dan dia bercerita suatu hari ada seorang pemuda yang datang setiap hari ke sebuah gereja. Dan pemuda ini datang ke gereja dan dia selalu berdoa dan memohon, Tuhan, tolong biarkan aku menang lotre sekali aja. Tolong menangkan aku lotre itu sekali aja. Setiap hari dengan setia, senantiasa datang ke gereja dan berdoa, Tuhan, tolong menangkan aku lotre sekali aja. Selama bertahun-tahun, sampai akhirnya suatu saat ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba ada suara yang menggelegar yang bilang, Anakku, tolong. Kalau kamu menang lotre, beli dulu lotrenya. Mungkin lucu ya kedengarannya, tapi di dunia ini banyak sekali orang seperti itu. Untuk mewujudkan mimpi, bagi banyak orang itu bagaikan menang lotre, suatu yang wah, kayaknya keren banget, hebat banget, dan gak semua orang bisa menang lotre. Sama dengan mimpi. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, coba ya, saya pengen tahu siapa dari Anda pernah setidaknya membayangkan, wah enak juga ya kalau saya bisa menang lotre, undian berhadiah, wow pasti enak banget. Siapa dari Anda yang pernah membayangkan? Ayo bilang saya. Wah, banyak ya, pernah membayangkan. Nah, sekarang saya mau nanya, tapi siapa dari Anda yang pernah beli setidaknya satu lotre? Ada yang pernah? Dikit sekali kan? Nah, coba bayangkan, gimana Anda mau menang lotre kalau misalnya Anda beli aja enggak? Sama dengan mimpi kita. Punya mimpi, tapi kita juga harus berusaha. Nah, kenapa saya mau kasih contoh ini? Karena ini contoh yang kesannya sangat ridiculous sekali ya, mau menang kok nggak mau beli. Sekarang saya tanya, Anda pengen menang lotre, tapi Anda nggak beli lotrenya. Kira-kira kenapa? Kenapa? Saya tahu alasannya. Karena Anda nggak percaya bahwa Anda bisa menang. Karena Anda nggak yakin. Karena Anda pikir,
nggak bakal menang juga, ngapain susah-susah beli rotre? Nggak bakal menang juga, ngapain buang-buang duit beli rotre? Orang nggak mungkin menang kok. Bener? Sama dengan kehidupan. Banyak dari kita terinspirasi ingin punya mimpi besar. Tapi kenapa setelah datang ke seminar, setelah datang ke training, setelah mengetahui semua itu, tetap aja hari demi hari melakukan hal yang sama aja, nggak ada perubahan dan nggak apa-apain. Kenapa? Karena Anda nggak yakin bahwa Anda sebenarnya bisa mewujudkan itu. Maka dari itu Anda pikir, ngapain buang-buang waktu, ngapain buang-buang modal, ngapain buang-buang tenaga. Itu alasannya. Jadi, untuk mewujudkan mimpi Anda harus yakin dulu. Anda harus percaya, believe. Itu yang penting. The power of the dream, iya memang benar. Tapi the power of the belief, itu lebih dibutuhkan lagi. Anda harus percaya bahwa Anda masih punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi Anda. Sebenarnya, saya juga nggak menyalahkan Anda bahwa Anda nggak percaya. Karena saya yakin di dalam kehidupan kita banyak sekali kekecewaan. Siapa dari Anda pernah bermimpi, mengidam-idamkan sesuatu? Hampir semuanya. Siapa dari Anda pernah kecewa karena mimpinya atau yang diidam-idamkan tidak menjadi kenyataan? Ya, semuanya. Dan saya nggak menyalahkan Anda karena itulah kehidupan. Gak semua hal yang kita inginkan bisa menjadi kenyataan. Tapi hanya dengan keyakinan itu yang bisa menerobos semua perkataan orang lain dan Anda bisa mewujudkan. Saya kasih tahu kepada Anda, saya juga punya mimpi. Saya punya mimpi. Dulu ketika kecil, saya pengen punya mimpi saya adalah saya ingin mengikuti jejak ayah saya. Kuliah teknik elektro di tempat kuliah alma mater ayah saya, yaitu di Trisakti. Terus saya rencana pengen kuliah di Trisakti. Tapi yang terjadi, ternyata Tuhan menghendaki lain. Ketika saya lulus SMA, itu tahun 98. Kalau Anda ingat, apa sih yang terjadi tahun 98? Kerusuhan. Saya ingat banget, pada saat saya baru aja lulus SMA, mau masuk Trisakti, baru ngambil formulir pendaftaran pagi-pagi, tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian disusul oleh kerusuhan Mei, kerusuhan 98. Cita-cita saya, yang saya inginkan, gagal. Saya nggak bisa kuliah di tempat yang saya inginkan. Sesuatu kejadian yang sangat negatif di hidup saya. Tapi dengan kejadian itu, orang tua saya pun berusaha memberikan yang terbaik untuk saya. Dan akhirnya mereka pun mengirimkan saya ke Singapura untuk belajar. Walaupun dengan susah payah, karena sebenarnya saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dan gak pernah ada pemikiran keluarga untuk ngirimin saya ke luar negeri untuk belajar. Tapi karena situasi pada saat itu sangat mendesak. Dan karena saya kebetulan satu-satunya anak perempuan di keluarga, anak tertua. Udah gitu tampaknya juga gak jelek-jelek amat lah ya. Lumayan ya, jadi pada saat itu mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, terutama masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya. Maka dari itu, akhirnya saya dikirim ke Singapura dengan biaya utang dengan pemerintah Singapura. Dan utangnya pun luar biasa besar. Tapi saya berusaha berpikir positif. Di segala kekecewaan saya berusaha berpikir positif, gak apa-apa. Mungkin ada maksudnya. Gak apa-apa gak sekolah di Trisakti, setidaknya sekarang mungkin lebih baik. Saya bisa sekolah di Singapura, yang tadinya gak pernah dipikirkan. Oke? Jadi kalau misalnya saya bisa gambar, saya mulai ada positif lagi. Oke, mungkin ada baiknya saya sekolah Singapura. Ketika saya sampai di Singapura, saya kuliah di NTU, Nanyang Technological University. Ternyata harapan-harapan yang saya inginkan pun nggak sama, sulit sekali. Dan nggak ada yang pernah nyangka bahwa di tempat yang semegah dan seindah ini, ternyata ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya terdampar di negeri orang dan harus berjuang jauh dari orang tua, lingkungan yang baru, beradaptasi, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa ngomong. Lebih parah lagi, saya harus hidup dengan kondisi yang seperti itu. Kadang-kadang saya gak makan, kadang-kadang saya cuma masak mie instan doang tiap pagi, dan kadang-kadang sering, hampir setiap hari. Cara saya survive di sana hanya dengan $10 seminggu, itu dengan membawa bekal ke kuliah. Dan bekalnya pun sangat sederhana. Kalau beberapa dari Anda udah pernah baca bukunya, saya taruh di kotak makan plastik biasa, dan isinya hanya sepotong roti tawar.
Ya saya makan ngumpet-ngumpet, tunggu teman-teman udah pada hilang semua, dan saya cari tempat yang paling sepi di seluruh kampus yang gak bakal pernah dilihat orang. Di mana? Ya, di toilet. Dan di situ saya makan roti tawarnya. Sesuatu yang tadinya saya pikir, oke, mungkin ini adalah satu positif di kehidupan saya, tapi ternyata mimpi itu pun, harapan itu pun, saya harus kecewa. Sulit bertahan hidup di sana. Di tengah kesulitan itu, saya berusaha mencoba untuk coba lebih positif lagi, lebih positif lagi. Kadang-kadang kita seperti itu ya, setiap kali ada kejadian negatif, kita tahu kita harus terus berpikir positif. Tapi setiap kali kita berpikir positif, belum tentu hasilnya selalu positif. Sama, di saat-saat saya down, one of the lowest point in my life, saya berusaha tetap positif. Dan pada saat itu saya bilang, pokoknya saya janji, saya harus jadi orang sukses. Ketika saya ulang tahun ke-20, saya punya mimpi. Sebelum saya umur 30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus bisa bayar utang-utang saya. Dan dari situ muncul semangat baru lagi. Positif di hidup saya. Tapi setelah mimpi itu, tebak apa yang terjadi? Anda bisa lihat sendiri. Setelah saya punya mimpi, pada saat itu saya pikir, bagaimana cara saya bisa mengubah hidup saya? Kalau gitu mungkin saya harus mulai bekerja. Saya nggak mau nunggu begitu saya kelar kuliah baru memulai sesuatu. Walaupun saya masih kuliah, di sela-sela waktu saya bisa mencari pekerjaan tambahan untuk menghidupi saya, untuk mewujudkan impian saya. Tapi ternyata kenyataannya pun sulit. Nyari kerjaan di Singapura nggak gampang. Apalagi karena saya nggak punya working pass. Pas saya cuma ada student pass, cuma bisa untuk belajar. Dan nggak ada perusahaan yang mau menerima seorang pelajar yang nggak punya license untuk bekerja. Dan akhirnya saya pun harus bekerja pekerjaan yang sangat-sangat sederhana. Dari mulai bagiin brosur di jalan, jadi pelayan restoran. Itu pun saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Sulit. Tapi saya berusaha bangkit lagi. Sulit bangkit lagi, sulit bangkit lagi. Kenapa saya ceritain semua ini kepada Anda? Karena saya ingin menunjukkan satu hal. Ketika Anda punya mimpi, bukan berarti semuanya jadi gampang. Enggak. Sama, di kehidupan saya juga banyak kekecewaan. Banyak sekali harapan-harapan saya nggak menjadi kenyataan. Tapi satu hal yang nggak boleh hilang, keyakinan kita terhadap diri kita sendiri. Saya ingin menunjukkan satu hal. Ada banyak positif negatif dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk bisa fokus yang mana. Karena apa yang kita fokuskan itu bisa menjadi kenyataan. Saya ada satu video, dan satu video ini bisa membuktikan kepada Anda. Ini adalah awareness test, ya. Jadi ini tes untuk Anda. Dan di tes ini saya ingin butuh konsentrasi Anda penuh. Jadi bisa konsentrasi penuh? Bisa ya, konsentrasi. Ada instruksinya. Jadi video ini sangat singkat, dan video ini ada 2 tim yang akan main basket. Jadi satu tim pakai baju hitam, satu tim pakai baju putih. Yang Anda harus lakukan adalah amati orang-orang tim yang berbaju putih dan hitung berapa banyak kali dia melempar bola, berapa banyak bola itu dilempar. Oke? Dan tolong hitung ya jumlahnya berapa. Bisa konsentrasi semuanya? Bisa ya? Oke, mari kita lihat video berikut ini. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Berapa? The answer is 13. 13. But did you see the moonwalking bear? Kelihatan dari lewat? Kelewatan? Tepuk tangan dong buat Anda semua. Terima kasih. Sama dengan kehidupan. Kalau kita terlalu fokus akan hal-hal yang negatif, aduh gue sial banget sih, ini nggak bisa, negatif terus. Pasti kesempatan yang datang akan terlewat begitu aja.
ini video bisa diputar ulang, tapi kehidupan nggak bisa diputar ulang. Mungkin Anda bilang, enggak, aku nggak ada kesempatannya, karena Anda ngeliatnya terlalu fokus akan hal yang mungkin negatif, yang lewat terlewatkan. Sebaliknya, kalau kita fokus terhadap hal yang positif kita, kelebihan kita, mimpi-mimpi kita, walaupun ada halangan, ada kegagalan, itu juga pasti nggak akan terlalu terasa, karena itu akan jalan berlalu begitu aja tanpa kita sadari. Penting bagi Anda untuk bisa memaster hal tersebut, karena hidup Anda akan menjadi baik kalau Anda sendiri menjadi baik. Itu yang saya percaya. Oke? Anda bisa sukses walaupun gak ada siapapun yang percaya dengan Anda, tapi Anda tidak akan pernah sukses kalau Anda sendiri tidak percaya terhadap kemampuan Anda. Jadi sekali lagi, untuk mewujudkan impian Anda, pertama-tama harus believe. Pertama-tama harus apa? Believe, harus yakin. Oke? Nah, kalau Anda sudah yakin, sekarang saya kasih tahu caranya untuk mewujudkan impian Anda. Untuk Anda bisa mewujudkan mimpi Anda perlu duit. Perlu apa? Perlu duit. Oke? Nah, sekarang duit itu apa? Duit itu bukan hanya uang ya. Duit itu yang pertama itu adalah dedikasi. Semuanya bilang dedikasi. Oke? Ada harga yang harus dibayar untuk Anda mewujudkan itu semua. Anda harus bisa menyampaikan itu, mendedikasikan itu. Waktu, tenaga, apalagi keterampilan, perhatian. Dedikasikan itu kepada mimpi Anda. Sama di hidup saya. Ketika saya punya mimpi, saya benar-benar mendedikasikan setiap hari, setidaknya saya meluangkan waktu untuk membayangkan mimpi saya. Saya mendedikasikan waktu saya untuk bikin dream book. Kalau di Singapura saya punya dream book, sekarang udah jilid 2 bukunya, udah di-upgrade. Isinya itu adalah semua mimpi-mimpi saya, sesuatu yang benar-benar menginspirasi saya. Saya dedikasikan waktu saya untuk hanya bayangin mimpi itu. Saya dedikasikan tenaga saya untuk berusaha, mencari jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saya maksud dengan dedikasi berarti itu harus perhatian penuh. Jangan cuma sambil-sambilan. Jangan cuma ya udah ngerjain ini aja, ini sampingan aja. Enggak. Saya percaya di mana kita bisa fokus, disitulah baru sesuatu itu bisa bertumbuh. Itu yang saya maksud dengan dedikasi. Okay? Jadi yang pertama harus butuh apa? Dedikasi. Okay. Nah yang kedua itu harus ada usaha. Ayo semua bilang usaha. Okay? Harus berusaha. Sama seperti tadi saya bilang, kalau Anda ingin menang lotre, Anda harus beli dulu lotrenya. Kalau Anda ingin menjual mimpi, Anda harus berusaha dulu. Okay? Nah, siapa sih yang nggak tahu kalau mau mewujudkan mimpi harus berusaha? Nah, tapi kalau semua orang udah tahu, kenapa nggak semua orang pun berusaha? Kenapa masih ada aja orang yang tetap aja nggak melakukan? Kenapa? Karena yang penting bukan hanya dari usahanya, tapi setiap kali halangan itu datang, setiap kali rintangan itu datang, apa yang Anda lakukan? Anda boleh berusaha, tapi setiap kali halangan itu datang, apa sih respon Anda? Apa sih yang Anda lakukan pertama kali? Nah, respon Anda terhadap halangan hambatan yang terjadi di dalam hidup Anda sangat menentukan tingkat kesuksesan Anda. Dan kalau saya bisa nebak nih kira-kira, setiap kali ada masalah, setiap kali ada halangan, rintangan di hidup Anda, apa yang kira-kira pertama kali Anda lakukan ya? Saya bisa melihat karakter Anda hanya dengan melihat dari cara Anda menggambar seekor kucing. Percaya nggak? Bisa kita tes? Tes ya, oke semuanya coba ambil kertas dan bolpen, dan saya ingin Anda gambar seekor kucing. Gambar seekor kucing. Ya, dari cara Anda menggambar kucing, seekor kucing, itu bisa terlihat sebenarnya di dalam kehidupan ini setiap kali masalah itu datang, apa sih yang pertama-tama Anda lakukan? Itu bisa terlihat hanya dari gambar seekor kucing. Oke? Hanya dari gambar seekor kucing. Apa? Oke? Saya kasih waktu ya. Oke, ngomong gambar kucingnya harus lengkap ya, harus ada kepalanya, badan, dan ekornya. Jangan cuma kepalanya aja, oke? Lengkap, kepala, badan, dan ekor. Kepala, badan, dan ekor. Oke, gambarlah seekor kucing. Gambarlah seekor kucing, oke?